Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang basis data dan REST API untuk Aisyah Food Court. Yang pertama ini ada normalisasi data dari bentuk tidak normal. Di sini ada tabel dengan field ID user, nama konsumen, kode toko, nama menu, stok, harga, jumlah pesanan, dan total harga. Untuk field yang stok ini baru 2 kolom yang terisi datanya dan harga, baru 2 kolom yang terisi harganya, dan jumlah pesanan dan total harga itu baru 3 kolom yang terisi datanya. Lalu ada bentuk normal ke 1. Untuk bentuk normal ke 1 ini nama fieldnya masih sama dengan tabel yang bentuk tidak normal, tetapi datanya sudah terisi semua. Lalu untuk bentuk normal kedua. Di bentuk normal kedua ini sudah ada tabel untuk user, tabel transaksi, dan tabel pesanan. Untuk tabel user sendiri, fieldnya itu ada ID user, email, nomor telepon, nama konsumen, alamat, dan password. Lalu untuk tabel transaksi sendiri itu fieldnya ada kode transaksi, nama menu, harga, jumlah pesanan, dan total harga. Lalu di tabel pesanan ini ada field kode pesanan, kode menu, tanggal pesan, kisaran waktu, harga, dan total harga. Lalu untuk bentuk yang normal ketiganya itu ada tabel user, tabel daftar menu, tabel toko, tabel transaksi, tabel konsumen, tabel riwayat transaksi, tabel saldo, dan tabel pesanan. Langsung saja kita ke IRD-nya. Nah, di sini ada entitas user, konsumen, pesanan, daftar menu, toko, transaksi, dan saldo. Untuk entitas user ini memiliki atribut ID user, email, nomor telepon, dan password. ID user di sini digarisbawahi untuk atributnya itu sebagai primary key. Nah, user ini memiliki relasi dengan entitas konsumen yang memiliki atribut kode konsumen, nama konsumen, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan ID user. Kemudian konsumen mempunyai relasi ke entitas pesanan yang memiliki atribut kode pesanan, kode konsumen, kode menu, dan tanggal pesanan. Kode pesanan di dalam entitas pesanan ini sebagai primary key. Kemudian entitas pesanan memiliki relasi ke entitas daftar menu dengan kode menu sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut nama menu, harga menu, kode toko, stok, dan kategori. Kemudian entitas daftar menu itu memiliki relasi dengan toko, dengan entitas toko. Entitas toko ini memiliki atribut yaitu kode toko sebagai primary key, kemudian ada nama toko, lalu ada alamat, kode menu, jarak, dan rating untuk toko tersebut. Nah, di sini ada entitas saldo dengan transaksi. Ketika entitas konsumen ini melakukan transaksi, dia akan mempunyai relasi dengan daftar menu. Nah, entitas transaksi ini sendiri memiliki atribut kode transaksi sebagai primary key-nya, kemudian kode menu, jumlah pesanan, tanggal transaksi, diskon, total pembayaran, kode konsumen, metode bayar, dan catatan. Transaksi ini mempunyai relasi dengan entitas daftar menu. Lalu transaksi ini juga mempunyai relasi dengan entitas saldo dengan primary key-nya ID saldo, jumlah ID saldo sebagai primary key, kemudian ada atribut jumlah saldo, ada ID user, saldo masuk, dan saldo keluar. Langsung kita lihat di sini database-nya. Di sini saya membuat database dengan nama Food Court. Di sini ada tabel daftar menu, konsumen, pemesanan, saldo, tabel riwayat, toko, transaksi, dan user. Yang pertama itu ada tabel user. Nah, di tabel user ini sendiri ada kolom untuk ID user,
ini sebagai primary key-nya, kemudian ada kolom email, lalu ada nomor telepon dan password. Kemudian ada tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini ada kolom untuk kode transaksi, kode menu, ID saldo, jumlah pesanan, tanggal transaksi, diskon, total pembayaran, kode konsumen, metode pembayaran, dan catatan. Di sini kode transaksinya sebagai primary key-nya. Kemudian ada tabel toko. Tabel toko sendiri memiliki kolom untuk kode toko, nama toko, alamat, kode menu, jarak, dan rating. Lalu kemudian ada tabel riwayat transaksi. Nah, di tabel riwayat transaksi ini ada feed kode riwayat, kode transaksi, kode menu, kode konsumen, informasi pengiriman, tanggal transaksi, jumlah pesanan, total pembayaran, dan alamat. Kemudian ada tabel saldo. Di tabel saldo ini ada kolom untuk ID saldo, ID user, saldo masuk, saldo keluar, jumlah saldo, dan kode transaksi. Lalu kemudian ada tabel pemesanan. Di tabel pemesanan itu ada kolom untuk kode pemesanan, kode konsumen, kode menu, kemudian ada tanggal pemesanan. Nah, di tabel konsumen ini ada kolom untuk kode konsumen, nama konsumen, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, dan ID user. Lalu kemudian ada tabel daftar menu. Tabel daftar menu ini ada kolom untuk kode menu, nama menu, harga menu, kode toko, stok, dan kategori. Nah, di sini ada kunci yang berwarna emas dan berwarna abu-abu. Nah, untuk yang warna emas ini primary key-nya, kemudian yang warna abu-abu ini untuk foreign key-nya nanti untuk direlasikan ke tabel-tabel yang lain. Nah, untuk tabel daftar menu ini, untuk cara indeksnya itu sendiri tinggal klik yang more, kemudian klik index. Nah, di sini yang mau direlasikan ke tabel-tabel lain itu kolom, kode menu, dan kode toko. Maka dari itu indeksnya itu yang di kode menu dengan kode toko. Kemudian untuk tabel konsumen sendiri itu di sini yang diindeks itu kode konsumen dan ID user. Kode konsumennya sebagai primary key dan ID usernya sebagai foreign key-nya. Lalu di sini ada tabel pemesanan. Nah, tabel pemesanan ini untuk primary key-nya kode pemesanan dan foreign key-nya kode konsumen dan kode menu. Kode konsumen ini nanti direlasikan ke ketika konsumen mau transaksi, yaitu dari kode konsumen ini ke transaksi, kemudian ke tabel konsumen, lalu nanti ada ke tabel transaksi, relasinya seperti itu. Kemudian kode menu ini relasinya dari daftar menu, kemudian ke tabel pesanan, nanti ada ke tabel riwayat transaksi dan transaksi. Lalu ada tabel saldo. Nah, tabel saldo ini primary key-nya itu ID saldo dan foreign key-nya ID user dan kode transaksi. Nah, ID user ini nanti relasinya dari user, kemudian kode transaksi ini relasinya dengan tabel transaksi. Kemudian ada tabel riwayat transaksi. Nah, di tabel kode riwayat transaksi ini kode riwayatnya sebagai primary key dan nanti akan direlasikan dengan tabel-tabel yang lain. Kemudian ada kode transaksi ini dari tabel transaksi relasinya, kemudian kode menu ini relasinya dari daftar menu, kemudian kode konsumen dari tabel konsumen nanti relasinya. Lalu ada tabel toko. Di sini primary key-nya itu kode toko dan foreign key-nya kode menu. Nah, kode menu ini relasi dari daftar menu. Nanti kita relasikan di desain. Lalu ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini kode primary key-nya itu kode transaksi, kemudian foreign key-nya kode menu, ID saldo, dan kode konsumen. Kode menu ini tadi dari
relasi dari daftar menu, kemudian ID saldo dari tabel saldo relasinya, kemudian kode konsumen dari tabel konsumen relasinya, kemudian user. Oke, user ini memiliki primary key ID user. Nanti tabel user ini akan direlasikan ke transaksi dan saldo, kemudian ada di konsumen kalau tidak salah. Oke, langsung saja kita ke desainnya. Nah, ini adalah desain database-nya. Ini ada tabel konsumen, ada tabel transaksi, ada tabel user, ada tabel pemesanan, ada tabel saldo, kemudian ada tabel riwayat transaksi, lalu ada tabel daftar menu, dan ada tabel toko. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada primary key, kode konsumen. Nah, ini nanti relasi. Nah, di sini direlasikan ke tabel riwayat transaksi, kemudian direlasikan ke tabel transaksi, dan juga kode konsumen ini direlasikan ke tabel pemesanan. Nah, tabel konsumen ini memiliki primary key kode konsumen yang sudah diindeks. Jadi, dan ini yang di tabel pemesanan, lalu tabel transaksi, lalu tabel riwayat juga ini kode konsumennya sudah sama-sama diindeks. Jadi dia bisa direlasikan. Seperti itu. Lalu di sini ada tabel transaksi yang memiliki primary key kode transaksi, relasinya itu ke kode transaksi yang ada di tabel saldo, dan juga kode transaksi yang ada di tabel riwayat transaksi. Nah, di tabel daftar menu ini memiliki primary key kode menu yang direlasikan ke kode menu yang ada di tabel transaksi, lalu kemudian kode menu yang ada di tabel riwayat transaksi, kode menu yang ada di tabel toko, dan juga kode menu yang ada di tabel pemesanan. Lalu tabel toko ini memiliki primary key kode toko yang direlasikan ke kode toko yang ada di daftar menu. Lalu ada tabel user. Tabel user ini memiliki primary key ID user yang direlasikan ke ID user yang ada di tabel konsumen dan ID user yang ada di tabel saldo. Nah, kemudian ada tabel saldo ini memiliki primary key ID saldo yang direlasikan ke ID saldo yang ada di tabel transaksi. Mungkin seperti itu untuk penjelasan database-nya. Langsung saja kita ke Sublime, dan di sini untuk mencoba REST API-nya di Postman. Nah, di sini saya mempunyai folder food court yang sudah saya simpan ke dalam folder XMPP. Di dalam folder htdocs ini ada folder food court. Nah, di dalam folder food court itu ada folder includes dan folder view1. Nah, di dalam folder includes itu ada file contents.php yang di dalamnya itu untuk untuk DB hostnya localhost dan usernya root, kemudian passwordnya ini kosong, dan database, nama databasenya itu food court seperti yang di MySQL ini namanya food court. Kita samakan di sini food court. Lalu ada file DB connect. File DB connect ini nyambung dengan yang file contents tadi. Nah, jika gagal connect ke database, ini keterangannya seperti ini. Nah, filenya di sini /contents.php. Kemudian ada file DB operations. Nah, di file DB operations ini terdapat function-function yang digunakan untuk mengetes REST API yang sudah kita buat di database-nya. Nah, di sini ada function
construct ini nyambung dengan file yang db connect.php tadi. Kemudian ada function registrasi user. Nah, function registrasi user ini sendiri nanti digunakan oleh konsumen ketika mendaftar akun Aisyah Food Court. Nah, untuk file yang di folder v1-nya itu registrasi user.php. Nah, seperti ini. Jika data yang kita inputkan itu benar di dalam Postman, maka responnya itu register user sukses. Nah, jika ada field yang salah atau error itu, maka responnya ada yang error, coba lagi, file yang harus diisi salah ataupun permintaan tidak valid. Mungkin langsung kita coba saja function registrasi usernya di Postman. Ini kita ubah dulu metodenya menjadi post, kemudian kita ketikkan di sini localhost, kemudian slash, nama foldernya food court, slash, nama folder v1, kemudian nama filenya di sini registrasi underscore user titik php. Registrasi underscore user titik php. Lalu kita klik body dan klik form. Untuk key-nya sendiri itu disesuaikan dengan tabel user yang ada di database. Nah, di database ini ada field ID user, email, nomor telepon, dan password. Kita sesuaikan saja di Postman-nya. Di sini kita ketikkan ID user untuk key-nya. Kemudian key-nya lagi itu email. Lalu ada nomor telepon, telepon. Langsung kita ketikkan password. Oke. Di sini ada user 1 2 3 4 5. Kita coba untuk insert data dengan ID user 06, emailnya taufik@uap.com, nomor teleponnya 0812345678 Oke, passwordnya msuap beda. Lalu kita coba send. Oke, di sini keterangannya register user sukses. Kita coba apakah dia masuk database-nya di sini. Kita refresh. Nah, yang sudah masuk di sini user 06 taufik@uap.com, nomor teleponnya sekian-sekian, dan passwordnya sudah dienkripsi. Password yang sudah dienkripsi ini kita settingnya di DB operation menggunakan ini MD5 variable password. Oke, yang selanjutnya itu ada read table user, function read user. Di sini select dari select from table user, kemudian kita left join dengan tabel konsumen. Di sini di tabel user itu ada kita kasih inisialnya A, itu ada email, nomor telepon, dan password. Kemudian kita mau left join dengan konsumen, yaitu inisialnya B, yaitu kita ambil ID usernya di tabel konsumen dengan di tabel user. Langsung saja kita coba
untuk file PHP-nya itu di sini. Nah, jika data yang kita read itu ada di dalam database, maka datanya nanti akan tampil berupa HTML atau JSON di dalam Postman. Nah, jika tidak ada datanya, itu respon di Postman-nya itu file yang harus diisi salah ataupun permintaan tidak valid. Oke, langsung kita coba aja. Di sini kita klik tanda panah. Kita ganti metodenya menjadi post. Kita klik URL-nya localhost food court v1, lalu read user titik php, lalu kita klik body exform, key-nya itu kita ambil tadi ID usernya saja. Di user value-nya kita coba, tadi kita udah input user ke 6, lalu kita send. Oke, JSON. Di sini datanya kosong. Kita coba dengan user 05. Oke, di sini yang tadi usernya tidak terbaca sepertinya. Yang di user 06, ini untuk user 05-nya sudah ada ID user 05, emailnya anggi@uap.com dengan nomor telepon sekian dan passwordnya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang read saldo. Read saldo itu sendiri itu select dari from tabel saldo, kemudian left join dengan tabel user, dan left join dengan tabel transaksi. Untuk di tabel saldo sendiri itu di sini ada fieldnya ID saldo, ID user, saldo masuk, saldo keluar, jumlah saldo, dan kode transaksi. Nah, dari tabel user itu kita mengambil ID usernya saja, lalu di tabel transaksi kita mengambil kode transaksinya saja. Langsung kita coba di Postman-nya. Oh ya, untuk read saldonya PHP-nya seperti ini. Metodenya sama aja, post. Nah, jika datanya ada, maka datanya nanti akan tampil di Postman. Jika tidak ada, file yang harus diisi salah ataupun permintaan tidak valid. Langsung saja kita coba. Di sini kita tanda plus, kita ubah dulu metodenya ke post, lalu klik URL-nya localhost food court v1 /read underscore saldo titik php. Kita klik body, klik formnya, key-nya untuk yang read saldo itu ID saldo. Oke, kita lihat ID saldo di database-nya. ASYP01. ID key-nya ID saldo, value-nya ASYP01, lalu kita klik send. Nah, di sini sudah tampil datanya. ID saldonya ASYP01, ID usernya user 01, saldo masuknya 300.000, saldo keluarnya masih 0, kode kosong, jumlah saldonya 300.000, kode transaksinya 01, sama seperti yang di database ini. Oke.
Yang selanjutnya itu ada read table menu. Nah, function read table menu ini itu read-nya dari select dari from tabel daftar menu, kemudian left join dengan tabel toko. Nah, dari tabel daftar menu itu sendiri ada kode menu, nama menu, harga menu, dan kategori. Kemudian kode tokonya ini kita ambil dari yang tabel toko. Langsung kita ya, untuk file PHP-nya di folder view1 seperti ini. Jika data kode menu, nama menu, harga menu, kode toko, stok ini sudah sesuai atau ada di dalam database, maka data nanti akan ditampilkan di dalam Postman. Nah, jika tidak, maka file yang harus diisi salah ataupun permintaan tidak valid. Langsung kita coba aja, kita klik tanda panahnya lagi. Lalu kita ubah metodenya menjadi post, kita ketikkan URL-nya localhost /foodcourt /v1/read underscore menu .php. Lalu kita klik body, kita isi formnya. Itu untuk key-nya, yang untuk read formnya itu sendiri itu adalah kode menu. Kode menu kita masukkan di sini, lalu kita lihat kode menu di tabel daftar menu itu seperti apa. D menu 2, F menu. D menu ini untuk drink atau minuman, dan F ini untuk food ataupun makanan. Kita coba di sini F menu, kode menunya. Kita copy, kita masukkan ke value. Oke, lalu kita send. Apakah datanya terbaca? Oke, di sini datanya sudah terbaca. Ada muncul dia kode menunya, F menu, nama menunya seblak bakso, harga menunya 10.000, kode tokonya toko 01, stoknya 17, kategorinya makanan. Oke, yang selanjutnya itu kita ada function read riwayat ataupun riwayat transaksinya. Di sini select dari tabel riwayat transaksi. Lalu kita left join dengan tabel transaksi, kemudian left join dengan tabel daftar menu, dan left join dengan tabel konsumen. Nah, file PHP-nya ini seperti ini, sama saja seperti yang sebelumnya. Jika datanya itu ada di dalam database, maka datanya ketika kita send URL-nya dengan method post seperti yang tadi, itu maka datanya itu akan tampil dalam Postman. Nah, jika tidak, maka Postman-nya itu akan memberi respon file yang harus diisi salah ataupun permintaan tidak valid. Oke, langsung kita coba aja di sini. Kita klik lagi tanda panahnya. Kita ganti metodenya menjadi post. Kita ketikkan URL-nya localhost foodcourt, itu nama foldernya, kemudian nama folder di dalam foodcourt itu view1 / nama file PHP-nya tadi itu read underscore riwayat .php. Kemudian kita klik body, klik formnya, kemudian key-nya itu di sini itu kode riwayat. Kita copy, kita masukkan key, lalu kita lihat kode riwayatnya di tabel tbl riwayat underscore transaksi. Kode riwayatnya HSTR01. Kita copy, kita masukkan ke value. Oke, lalu kita send. Nah, di sini sudah terbaca, datanya sudah lengkap, ada semua.
Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk rancangan basis data dan REST API Aisyah Food Court. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.